Pada video kali ini kita akan membahas array, tapi agak beda ya. Kalau biasanya kita JavaScript saja, ini kita campur. Yang ini JavaScript, yang ini PHP. Sama sebenarnya, cuma beda di zoom-nya saja mungkin. Zoom-nya. Oke, biar kelihatan kita kasih judul ya, biar kelihatan yang mana yang PHP, mana yang JavaScript. Yang ini JavaScript, berarti kita coba kasih title. Yang PHP juga kita kasih title. Apa itu array? Array itu adalah sebuah tempat penyimpanan sama dengan variabel, yang disimpan adalah data. Bedanya adalah kalau satu buah variabel itu dengan satu nama kita cuma bisa menyimpan satu hal. Sedangkan di dalam array kita itu bisa menyimpan banyak hal dengan tipe yang berbeda-beda ya dalam satu nama. Jadi kalau di PHP biasanya nulisnya seperti ini. Kita tulis di atas saja. Nah, ini yang JavaScript. Nah, kebalik. Jadi penulisannya sama, hanya dengan nama variabel seperti biasa ya. Jadi dari nama nggak kelihatan apakah itu array atau bukan. Misalnya artikel gitu ya. Articles. Kalau di PHP kita nulisnya pakai ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita juga cuma bisa menyimpan satu tipe, kita juga bisa menyimpan angka, bisa menyimpan boolean gitu ya. Jadi nggak harus sama tipenya. Jadi ini kita bisa menyimpan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa kita buat lebih dari ini. Biasanya kalau di PHP nulisnya seperti ini. Walaupun nanti ada cara lainnya ya. Kalau di JavaScript bagaimana? Kalau di JavaScript kita tulisnya di body aja. Mungkin di bawah ya. Nah, kita pindah. Ini bawahnya selamat datang. Misalnya, jadi kemarin kita tahu bahwa sebuah variabel ketika didefinisikan harus ada var gini ya. Sebelum bisa diisi, sebelum bisa diapa-apakan harus ada var-nya dulu. Lalu namanya sama articles.
Bagaimana cara membuat array-nya? Membuat array-nya gini, pakai kurung kotak. Kalau tadi pakai di PHP pakai kurung seperti ini ya, dan ada tulisan array-nya. Kalau di JavaScript bisa langsung kurung kotak tanpa ada tulisan array-nya di sini. Gitu. Kenapa nggak pakai kurung yang gini? Karena kurung yang ini kita membuat hal yang lain. Kita kalau membuat objek pakai kurung yang seperti ini. Karena kita membuat array, kurungnya yang kotak ya. Ini kita bisa isi dengan kita ngopi gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara penulisannya. Oke, dari yang sudah ini, biar tahu jalan atau tidaknya, atau sudah masuk datanya atau belum, kita bisa tampilkan ya. Tapi saya pindah aja deh, sama dengan yang tadi, sama dengan yang PHP, saya taruh atas ini. Jadi biar sama. Jadi yang JavaScript di atas ini, yang PHP juga gini ya, membuat array-nya. Di bawah kita tampilkan. Kalau di PHP bisa pakai print R untuk menampilkan array yang sudah dibuat tadi. Dollar articles. Jadi gini ya munculnya. Jadi di dalam PHP ada fungsi yang bisa digunakan untuk ngecek saja sebenarnya. Ini untuk ngecek. Karena untuk ditampilkan dengan cara yang baik kita nggak bisa pakai print R ini ya. Untuk yang JavaScript saya hapus ini tadi nyoba. Di JavaScript tidak ada kode yang untuk tadi untuk ngecek itu tidak ada. Jadi bisa ditampilkan dengan cara yang ya cara yang sudah yang gimana ya? Cara yang memang digunakan untuk menampilkan gitu. Cara yang kita pakai pengulangan dan lain-lain untuk menampilkan isinya. Beda dengan PHP tadi yang ada cara untuk ngecek isi dari array. Nah, terus tapi di JavaScript ini ada cara untuk ini apa namanya? Cara untuk menampilkan mirip dengan yang ada di PHP tadi menggunakan metode yang lain. Karena di dalam JavaScript ini ada cara bagaimana caranya supaya array itu bisa dirubah jadi JSON. JSON itu kode yang digunakan untuk mengirimkan data. Biasanya untuk apa namanya ini? Misalnya dari perangkat ke web, dari web ke perangkat. Jadi perangkat itu misalnya HP, smartphone, laptop dan lain-lain. Itu bisa menggunakan JSON. Jadi datanya dikirim. Datanya sebenarnya ada di server, diterima di laptop kita atau di smartphone kita berupa JSON datanya. Lalu ditampilkan lagi menggunakan kode-kode yang ada di browser seperti HTML. Nah, kita bisa manfaatkan itu untuk menampilkan isi dari array. Caranya ya dokumen.write ini kemarin untuk menampilkan ya. Terus kita pakai JSON dot file lalu nama
nama variabelnya. Jadi articles. Kita ya jalan atau enggak? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa manfaatkan fungsi yang lain. Ini fungsi yang digunakan untuk mengecek memang print R ya. Isinya array, hasilnya seperti ini di PHP. Array ke 0, ke 1, ke 2 ini kelihatannya. Di sini nggak ada tanda 0, 1, 2, ini nggak ada. Jadi langsung ditampilkan berupa JSON. Jadi JSON kurang lebih datanya seperti ini. Menggunakan fungsi JSON. Jadi yang tadinya array dijadikan sebagai JSON. Kurang lebih itu yang ada di JavaScript. Jadi array itu tadi ya, array itu bisa menampung banyak nilai, banyak value. Nah, bisa juga kita tampilkan dengan cara yang lebih bagus. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan perulangan ya, looping. Misalnya kita masukkan ke dalam tabel gitu bisa. Jadi kita buat tabel. Lalu mungkin kita kasih head gitu ya. Misalnya data gitu saja. Nah, di dalam T-body-nya kita tampilkan. Nah, nggak mungkin kita tulis satu-satu ya. Bisa sih kita tulis satu-satu. Kita coba satu-satu ya. Misalnya kalau di PHP, berarti nampilkannya kita isi. Kemarin sudah tahu ya bahwa ada kode untuk menampilkan tanpa harus mengetik panjang. Jadi singkatan dari menampilkan satu buah data dalam kode PHP. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa singkat jadi seperti ini. Lalu kita tulis artikel. Tadi isinya ada 4 ya. Nah, array itu adalah sebuah data yang meskipun namanya satu, dia tetap punya indeks untuk masing-masing datanya. Jadi namanya sama-sama articles ini, kebakaran, banjir, satu, dan true ini disimpan dalam satu variabel, satu array articles. Tapi masing-masing ini punya indeks. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Dan itu bisa dilihat di sini ya. 0 itu isinya kebakaran, 1 isinya banjir, 2 isinya 1, 3 isinya true tadi. Tapi di sini true dituliskan 1 oleh PHP-nya. Kalau di array, true-nya tetap true di sini ya. Jadi beda bahasa, beda cara menyimpan datanya. Oke. Dari sini kita tahu bahwa array itu punya indeks. Indeks itu yang mana ini? 0 ya. 0, berarti indeksnya dimulai dari 0. Bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi kebakaran ini disimpan pertama kali dikasih indeks 0. Jadi indeks itu penanda. Kebakaran ini ditandai dengan di sini gunakan angka 0. Banjir disimpan dengan indeks atau penanda angka 1. Angka 1 ini di indeks atau ditandai dengan angka 2. 1 ini di indeks atau ditandai dengan angka 3. Berarti mulai dari 0. Kita nggak usah menyebutkan 0, 1, 2, 3. Kalau nggak kita sebutkan ya otomatis ngisi dari yang terkecil yaitu 0. Berikutnya kita isi tanpa kita sebutkan indeksnya, maka otomatis ngisi yang berikutnya gitu. Atau coba gini ya, kita coba dulu sebelum kita tampilkan deh.
sebelum kita coba tampilkan dulu ya. Tampilkan dulu. Yang ke 0 gitu ya, articles yang ke 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi harusnya berubah. Jadi ini data yang ke 0 adalah kebakaran. Jadi kita pakai kurung kotak ini untuk menandakan indeksnya. Array articles, indeks keberapa? Indeks yang ke 0. Gitu ya. Coba kita tampilkan lagi articles, array yang keberapa? Array yang ke 1. Indeks keberapa? Indeks ke 1. Indeks kedua dan ketiga. Kita tampilkan semua. Kedua dan ketiga. Apa yang terjadi kalau kita nulis yang keempat? Padahal nggak ada yang keempat ya. Coba sih. Yang keempat. Tada. Ini ya. Nggak ada error, ini notice saja. Notice itu berarti tidak ditemukan ini ya. Undefined offset. Jadi indeksnya itu tidak ditemukan. Indeks keempat itu tidak ditemukan di dalam array articles. Adanya 0 untuk kebakaran ini ya. Banjir yang ke 1, 1 yang kedua, true ini yang ketiga. Jadi hati-hati ketika menuliskan array, harus sesuai dengan indeksnya. Coba kita buat array, kita isi array-nya ya, belum kita main-main yang lain. Array-nya kita isi baru, $articles. Jadi kalau di atas ini kita isi array, nggak kita beritahu indeksnya berapa, otomatis ngisi indeks yang terkecil ya. Keisi indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga ya. Tapi kita bisa langsung definisikan atau kita bisa tentukan indeks keberapanya dengan cara seperti ini. Salah satunya ya, ada cara yang lain. Misalnya kita kasih 5, yang 4 kita kosongin. Kita isi apa? Kita isi banjir, kebakaran, apa yang belum? Longsor. Ini kalau kita tampilkan di array-nya bagaimana? Nah, ini ya. Array-nya diberitahukan bahwa ada 0, 1, 2, 3. Yang 4 bisa tidak kita isi, langsung yang kelima. Jadi array itu tidak harus diisi semua. Bagaimana kalau kita ngisi array tadi? Tapi nggak pakai cara yang ini. Kita bisa pakai cara yang seperti ini. Articles. Kita copy saja. Ini array kita mulai dari yang ini aja ya, 11 misalnya. Bisa enggak ya? Kita coba. Ya, keisi ya. Array ke-11 keisi, ke-12 keisi. Nah, yang tadi mana? 0 sampai 5. Hilang. Jadi, kalau kita pakai cara seperti ini, artikel sama dengan, tanpa kita beritahukan indeksnya, akan terisi dengan nilai yang baru. Jadi, yang nilai yang lama itu dianggap sudah tidak dipakai lagi atau sudah dihapus, diganti dengan nilai yang baru. Jadi hati-hati ketika menuliskan seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat yang array-nya yang punyanya JavaScript ya. Bisa nggak sih kita lakukan hal yang sama? Misalnya di sini kita tambahkan articles ini yang ke-5. Sorry.
Karena di atas ini sudah ada var-nya ya, yang bawah-bawah ini sudah nggak perlu lagi dikasih var ya. Coba deh ini dulu kita tampilkan. Tambah ya, longsor yang kelima. Dilihat di sini bahwa yang keempat ada isinya. Beda dengan PHP yang keempat tidak ditampilkan. Di sini yang keempat ditampilkan, tapi nilainya adalah 0. 0 itu kosong ya, 0 itu tidak ada isinya. Jadi gitu, bisa ya kita isi indeks-indeks tertentu dari array-nya. Kalau kita isi kayak gini lagi misalnya, sama kayak tadi kita coba ya, kita cuma punya kebakaran sang banjir, hapus nggak nilai yang lama, kita coba. Ya, sama. Jadi di dalam JavaScript juga PHP penggunaan yang semacam ini, artikel sama dengan ini, akan menghapus nilai yang lama dan mengganti dengan nilai yang baru. Sudah nggak pakai. Terus di sini, misalnya Anda punya ini sama kayak yang atas tadi ya, kita tukar deh. Gimana? Ini kita hapus aja deh. Kita komen. Di bawah ini kalau kita misalnya mau nambah nih yang keempat, bisa nggak sih? Atau yang keenam? Ada caranya namanya kita pakai, jadi di dalam array itu ada fungsi-fungsi ya, untuk mengambil, untuk memasukkan. Array. Ini ada pop sama push ya. Untuk memasukkan, kita pakai fungsi array push. Jadi kita memasukkan push ya, push itu dorong. Jadi kita memasukkan sebuah nilai ke dalam array. Jadi yang keberapa nanti yang keisi kita coba. Apa namanya? Hujan gitu saja. Kita coba yang PHP. Oke, ada yang error. Oh iya, belum diberitahukan nama array-nya ya. Bukan isinya saja, harus diberitahukan array-nya dulu. Nama array-nya tadi ini ya, kita copy aja. Kalau depan gini ya. Jadi ada dua buah argumen, kemarin kita sudah belajar fungsi ya. Argumen yang pertama ini adalah variabelnya, array-nya ya, maaf. Yang kedua adalah nilai yang mau kita masukkan ke array tersebut. Apa yang terjadi kalau ditampilkan? Hujannya masuk yang ke-6 ya, bukan yang ke-4. Jadi dilihat yang terakhir itu berapa, lalu kita isikan sesudahnya. Jadi bukan masuk ke yang ke-4, tapi yang berikutnya, array berikutnya, dari yang terakhir. Misalnya yang kelima kita hapus dulu, baru itu gimana? Oke, kita coba. Gimana hapusnya? Untuk hapus kita pakai array pop tadi ya, coba ya. Kita hapus ini, kita komen dulu. Pop ini juga bisa ditampilkan ya, apa sih yang saya keluarkan gitu, apa yang saya keluarkan dari array. Jadi pop itu lebih ke mengeluarkan, bukan menghapus. Jadi dikeluarkan dari array. Bisa ditampilkan kalau mau dokumen, bukan dokumen. Apa ya, pakai apa namanya? Echo ya. Nggak usah ini ya, karena kita nggak memasukkan. Tampil nggak? Jadi yang hilang yang kelima, hujan tadi ada ya? Longsor ada ya? Yang kelima, longsor. Ini harusnya ada, tapi kita popkan. Jadi pop itu mengeluarkan yang paling akhir dimasukkannya. Jadi istilahnya adalah lilo. Last in, last out. Nah, saya tulis ya. Jadi pop ini
last in. Nah, jadi yang paling terakhir dimasukkan itu yang dikeluarkan. Itu. Nah, kalau dijalankan ini berarti baru masuk yang keberapa, kita coba. 5-nya kan sudah tidak ada nih. Ternyata masuk yang kelima, bukan masuk yang keempat. Jadi masih diregister, masih diketahui bahwa indeks terakhirnya adalah 5 dan itu yang diisi ya. Yang 4-nya tetap tidak diisi. Ketika di push. Coba yang popnya 2 kali. 3-nya hilang, tetap karena tadi sudah terregister atau sudah tercatat bahwa 5 itu adalah nilai dari array yang terakhir, indeks terakhir dari array tadi sudah pernah kita masukkan indeks kelima, berarti tidak ngisi yang ketiga, tidak ngisi yang keempat, tapi ngisi yang kelima. Bagaimana dengan yang di JavaScript? Di JavaScript ini, array ini dianggap sebagai objek. Jadi kita tidak pakai tidak pakai fungsi untuk melakukan penambahan atau pengurangan. Kita pakai yang lain. Coba kita kurangi dulu ya. Longsornya kita kulang. Longsor ini yang terakhir ya. Yang ke 1 2 3 4 5. Berarti array articles ini mempunyai indeks 5, isinya longsor. Coba kita hilangkan longsornya. Kita pakai pop ya. Jalan atau tidak? Masih jalan. Berarti popnya tidak berhasil. Coba kita lihat lagi salahnya di mana. Oke, salahnya di salah variabel articles ya. Terus pop ini adalah fungsi di dalamnya objek ya, objek. Jadi ada kurung buka kurung tutupnya. Kalau dijalankan harusnya longsornya hilang ya. Kalau dijalankan lagi yang hilang mana ya? Apakah null atau yang true itu? Ya, kita coba. Yang hilang yang mana? Ternyata yang hilang yang null. Jadi null itu dianggap ada ya. Sedangkan kalau di sini tadi null itu nggak pernah di otak-atik. Yang di otak-atik adalah yang ada indeksnya. Jadi yang ketiga tadi isinya adalah true, itu yang dihapus, itu yang dikeluarkan, bukan nulnya, bukan yang kosong. Jadi itu bedanya ya antara array-nya PHP dengan JavaScript. Agak berbeda, bedanya cukup berbahaya kalau kita tidak tahu bedanya di mana. Tapi kalau kita tahu ya kita bisa cegah adanya error-error yang tidak seharusnya. Oke, lanjutannya lanjutannya yang push ya, belum kita coba yang push. Jadi kalau sebelumnya di sini ada nama dari array-nya ya. Kalau di PHP, kalau di sini karena sudah disebutkan array-nya di depan, berarti tinggal dituliskan saja mau masukkan apa, misalnya hujan kering, kok pop ya, push. Ya, jadi masuk di belakangnya. Kalau mau masukkan di depan pakai apa? Kalau di apa yang di JavaScript kita pakai
array dot unsift. Kenapa unsift? Karena shift-nya itu ngapus yang depan. Unsift berarti nambah yang depan. Misalnya musim aja ya, musim jambu. Coba aja. Ya, masuk dari yang depan ya. Sekarang kita hapus jambunya. Harus dimasukkan, dihapus. Ini ya hilang ya. Jadi gitu untuk di array. Anda bisa isi di tengah-tengah atau Anda bisa ganti, misalnya ini 0, 1. Misal 0-nya kita ganti nih, kebakaran itu kita ganti. Gimana caranya? Ya taruh ke 0. Ya sama kayak tadi, ini ya. Tapi ini bukan cuma ngisi, tapi bisa ganti saja. Ganti itu berarti yang lama diganti dengan yang baru. Kebakaran, misalnya api kecil. Ternyata bukan kebakaran. Salah. Api kecil. Ya, gitu ya. Untuk PHP, ada enggak PHP shift dan unshift itu? Kalau di PHP kita pakai sama array shift ya untuk hapus. Misalnya kita ganti kebakarannya jadi yang lain, kebakarannya kita hapus dulu. Terus kita ganti dengan nilai yang baru pakai PHP. Ini variabelnya belum dimasukkan. Lupa ya, habis pakai JavaScript. Oh ya, yang unshift nggak usah. Yang ini nggak usah. Shift itu kan hapus ya. Ini yang perlu diperhatikan kalau kita pakai print R ini kelihatan ya. Kelihatan bahwa api kecilnya 0 ya. Jadi shift unshift itu mempengaruhi array-array yang lain. Tadi banjir ini misalnya sebelumnya 1 ya. Terus depannya ini kebakaran. Kalau kita hapus dulu unshift-nya. Jadi unshift itu masukkan ya. Masukkan nilai di awal. Berarti mendorong yang lain jadi lebih banyak indeksnya bertambah semua, dia nempati indeks ke 0 ya. Kalau ini hapus berarti kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, banjir yang tadinya indeksnya 1 jadi coba sebelum biar ada buktinya, biar sampean tahu awalnya bagaimana. Jadi misalnya ini awalnya kebakarannya 0 ya. Banjir 1, 2 itu 1, 5 itu hujan. Kalau kita shift atau kita buka di tempat lain. Biar kelihatan beda. Ya ini ya. Banjirnya jadi 0, sebelumnya 1. Ini berkurang. Nah, ini yang jadi masalah ya. Hujan itu tadinya 5, mundurnya agak banyak. Karena sebelumnya 40, 30, dia mundur ke 2. Karena yang 2 tadi jadi 1 ya. Yang 2 ini angka 1 ini pindah jadi indeks 1. Berarti 5-nya mundur 3 langkah. Jadi 2. Itu. Jadi yang jadi masalah adalah ketika kita memakai array yang semacam ini ya. Nah, ini pemakaian array yang kurang
baik untuk menampilkan karena kita nggak tahu indeksnya ada berapa, isinya apa saja. Kalau kayak gini nanti malah membuat apa ya? Membuat kayak nol tadi ditampilkan padahal harusnya nggak ditampilkan. Terus kita nggak tahu ada keempat kelima atau enggak. Kalau kita buat 45 kayak gini empatnya, padahal sudah nggak ada empatnya. Akhirnya muncul notice tadi ini dan lain-lain ya. Sekali lagi ini undefined offset itu berarti nyari indeks 3 tapi nggak ketemu, undefined offset 4 nyari indeks 4 nggak ketemu. Nah, berarti ada cara lain untuk menampilkan sebuah array. Dan dulu. Oke, yang berikutnya menampilkannya ya. Kalau di PHP, indeks PHP ini, kita bisa pakai yang namanya for each. Ini YouTube ini. Ya. Jadi TRTD ini di dalamnya ini ya. Jadi TRTD-nya ini akan diulangi berkali-kali ya. Diulangi sebanyak apa? Sebanyak dollar artikelnya ada berapa isinya. Dollar artikel ini itu kan ada banyak ya, misalnya ada 5 isinya. Nah, masing-masing isi itu kita kasih variabel untuk menampilkan isi pertama berapa, isi kedua berapa, isi ketiga berapa. Itu kita pakai S ya. Misalnya A gitu, dolar A. Maka di sini kita bisa tampilkan dolar A-nya. Oke, jadi for each ini adalah variabel array-nya S. Ini setiap isinya mau ditampung di dalam variabel apa. Setiap isi pertama, jadi ini yang pertama. Oh, artikel ada berapa? Masih ada artikel, berarti masuk ke sini, dikasih nama A. Oh, A sekarang isinya apa? Berikutnya, baris berikutnya, dolar A ini isinya berubah menjadi isinya tadi yang kedua apa, yang ketiga apa, begitu seterusnya ya. Kalau dijalankan, error ya, unexpected, berarti kurang titik koma. For each unexpected yang file 82 berarti yang masih ada. Nah, dicek dulu. Oke, salah di sini ya, lupa belum nulis PHP. Dan PHP ini setelahnya jangan ada isi langsung dikasih kode ya, harus ada spasinya dulu. Kalau di belakang ini nggak tanpa spasi nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang lupa itu. Kadang-kadang di sini dikasih tulisan langsung gitu, jangan. Harus ada spasinya dulu, baru kode yang berikutnya yang mau dituliskan. Kurang lebih hasilnya ini ya. Jadi isinya berapapun, isinya 100, isinya 1000, isinya cuma 3, tetap bisa ditampilkan semua dengan cara semacam ini. Dan bisa Anda batasi loh ini, bisa Anda batasi. Contohnya Anda mau tampilkan maksimal 5 gitu. Ya, Anda bisa kasih nanti aja kawan-kawan. Sekarang deh. Dolar. Misalnya batas, misalnya ada 1000 ya, Anda nggak mau tampilkan semua. Anda mau tampilkan 2 saja. Misalnya ini. Di sini nanti
Misalnya loopnya ini, yang pertama kan 0 ya. Masuk ini ditambah. Dollar loop sama dengan dollar loop tambah 1 atau plus-plus gitu ya. Oh, ini bukan di variabel ya. Bukan di PHP. Kita masukkan di PHP. Terus baru dikasih if ya. Kalau dollar loop lebih besar sama dengan dollar batas, maka break. Ya, cuma tampil 2. 0 dan 1, banjir dan yang ketiga atau yang indeks nomor 2 nggak muncul karena lebih besar atau sama dengan 2, maka dia keluar dari for each-nya. Itu caranya kalau mau membatasi ya. Dan Anda bisa lihat sekarang ini sudah indeks keberapa saja yang sudah ditampilkan di sini. Maaf. Indeks terakhirnya berapa? Misalnya untuk mau Anda lanjutkan lagi, nanti berikutnya mau saya lanjutkan. Berarti yang Anda bisa lihat di sini indeks terakhirnya berapa. Oh maaf, masukkan di PHP. Indeks terakhir sama dengan benar. Muncul di atas. Terakhir sama dengan 2. Kenapa muncul di atas? Karena ini di T-body ya. Ini jangan dimasukkan sini berarti. Kita taruh di luarnya tabel. Berarti itu di situ, di luarnya tabel kita kasih PHP sendiri. Langsung aja. Itu ya, ini terakhir 2. Tabelnya mau dibagusi. Dikasih ini ya, border. Kok keluar ini? Ya, kurang lebih gitu ya. Kenapa bordernya gitu? Nggak tahu. Sebenarnya gitu ya. Kurang lebih dari sini kita bisa tahu bahwa bisa ditampilkan juga seperti ini. Kalau di dalam JavaScript caranya bagaimana? Ya, kita lihat dulu. Untuk JavaScript ini agak beda. Ada for each, tapi for each-nya penggunaannya mungkin agak nanti akan kita bahas setelah kita bahas event ya. Soalnya agak mirip-mirip itu. Jadi di dalam for each harus ada fungsinya. Nah, kita nggak pakai fungsi, kita mau langsung tampilkan, berarti caranya kita pakai yang lain yaitu for. Yang depan ini kalau tadi di PHP adalah nama variabel, nama array-nya, ini dibalik. Yang depan ini nama variabel. Kalau di sini ya, variabel yang akan menampung value saat itu apa. Terus yang belakang baru nama array-nya. Di sini pakai ini ya, of, bukan pakai s. Jadi for of gitu. Beda dengan yang di PHP for each, ini s ini gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa nampilkan nggak pakai echo ya, pakai right. Sebenarnya agak panjang, nanti kita bisa kasih tabel dulu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di video yang lain saja.
mungkin P sebenarnya T-body ini bisa langsung sih ya, tapi nggak apa segini aja. TR-nya ya benar langsung gini ya, TR-nya yang di dalam segini. Itu apa yang tadi belum negatif ya? Di sini ya. Oke, nggak muncul. RPD. T-body, table. Nah, lihat dulu salahnya apa. Salahnya nih ya, kenapa dolarnya. Ya, gitu ya. Kebiasaan tadi nulis artikelnya white dollar, sekarang artikelnya white dollar lupa. Oke, kurang lebih seperti itu. Kasih ini juga border ya. Tapi kalau dilihat agak beda. Nah, lihat itu. Ya, HP-nya ada yang kurang. Oh, ini kesalahannya. HP-nya kurang. Tetap. Terus di sini yang belum kita coba nulnya tadi ya. Nulnya jangan dihapus. Shift-nya kita hapus dulu. Jadi api kecil, kebakaran, banjir, 1, true, hujan, kering. Loh, nulnya mana? Nah, nulnya ini ya. Kita hapus pakai pop tadi ya. Oh, ini ada nulnya ya. Nah, nulnya di sini. Di sini tulisannya undefined ya. Jadi bedanya di situ sih kalau di JavaScript. Walaupun ada nanti kita mungkin belajar array lebih lanjut, tapi ini mungkin pengenalan aja dulu tentang array, bahwa kita bisa hilangi nilai nul-nulnya ini. Jadi kita istilahnya kita bersihkan lah, kita hilangkan indeks-indeks yang kosong gitu. Kurang lebih begitu pengenalan tentang array baik JavaScript maupun PHP. Nanti kita lanjutkan di video lainnya untuk bahas array lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.